Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Indonesia mengalami masa penjajahan oleh Belanda yang panjang dan kompleks. Masa penjajahan Belanda di Indonesia dimulai pada abad ke-17 dan berlangsung hingga pertengahan abad ke-20. Di video kali ini saya akan membahas tentang masa kekuasaan VOC di Indonesia, yaitu dari tahun 1602 sampai 1800. VOC sendiri adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, yaitu sebuah kongsi dagang atau perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia. Apa yang melatar belakangi didirikannya VOC di Indonesia? Jadi, sebelum didirikan VOC, para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan berlimpah. Pada masa itu, Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan pedagang Belanda dalam satu kongsi atau organisasi perusahaan. Pemerintah Belanda yakin hal ini dapat menjadi senjata ampuh dalam bidang militer dan ekonomi. Atas prakarsa Prins Maurits sebagai wali negara Belanda, VOC akhirnya resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. VOC dikelola oleh 17 pengurus pusat yang disebut sebagai Heren 17 atau dikenal juga dengan nama Dewan 17. Heren 17 ini selain mengelola VOC juga menanamkan sahamnya. Tujuan utama didirikannya VOC diantaranya menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan pedagang-pedagang dari bangsa Eropa lainnya, terutama bangsa Spanyol, Portugis, dan Inggris, serta menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Ya, pada awalnya, pembentukan VOC ini hanya mengurusi masalah perdagangan Belanda di wilayah Indonesia. Tapi dalam perkembangannya, VOC bertindak seperti sebuah negara. VOC dijadikan sebagai wakil pemerintahan kerajaan Belanda di Indonesia. Dalam menjalankan perannya sebagai wakil pemerintahan Belanda, VOC mendapatkan hak istimewa yang disebut dengan hak oktroy, yang berupa hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Dengan hak oktroy yang dimilikinya, VOC tidak hanya berperan sebagai perusahaan perdagangan, tapi juga berperan dalam bidang politik dan militer. Bahkan, VOC membentuk angkatan laut yang kemudian berhasil mengusir dan merebut benteng pertahanan bangsa Portugis di Indonesia. Dalam waktu singkat, VOC mengalami kemajuan pesat. Keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku membuat peluang bagi VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan di Maluku. Untuk merealisasikan upaya tersebut, Belanda menerapkan 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan Komintern atau pelayaran komi, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain. Yang kedua, kebijakan kontinental, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak pada Maluku hasil bumi. Yang ketiga, kebijakan ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Keberhasilan VOC dalam memperluas wilayah kekuasaan justru menyebabkan Heren 17 kewalahan mengelola VOC. Sehingga Heren 17 menunjuk Peter Both sebagai gubernur VOC pertama yang bertugas untuk menata kelembagaan VOC. Selama menjadi gubernur, Peter Both telah melakukan beberapa hal seperti membangun pos perdagangan Belanda di Ambon dan Maluku, mengadakan perjanjian dan mempengaruhi penguasa Maluku, memasuki wilayah Jayakarta dan membangun hubungan baik dengan penguasanya, serta membeli tanah di Jayakarta yang
yang menjadi cikal bakal kota Batavia. Pada masa itu, Batavia menjadi pusat kekuasaan VOC. Batavia terdiri dari dua bagian. Bagian pertama disebut sebagai Benteng Batavia, yang berisi rumah gubernur, gereja, kantor-kantor utama VOC, gedung arsip, dan tempat tinggal tentara VOC. Bagian kedua adalah pemukiman yang sudah ada sejak 2 abad sebelumnya. Kota Batavia dibangun oleh Belanda sebagai tiruan kota-kota besar di Belanda. Dengan kekuasaannya, Belanda membangun tembok pembatas yang bertujuan untuk mencegah orang-orang pribumi masuk ke wilayah Batavia. Selama berkuasa di Indonesia, VOC sangat cerdik memanfaatkan konflik-konflik pribumi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Dalam konflik pribumi, biasanya penguasa setempat meminta bantuan VOC untuk membantunya memperoleh kemenangan. Setelah berhasil memenangkan konflik, VOC meminta imbalan kepada penguasa pribumi berupa kekuasaan. VOC kemudian membangun benteng pertahanan dan tempat untuk memasarkan barang dagangan di wilayah yang berhasil dikuasai. Selama masa perkembangannya, VOC telah banyak mengalahkan penguasa pribumi. Seperti pada tahun 1667, VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin, seorang penguasa Makassar, untuk menyerah dan menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian tersebut berisi tentang deklarasi kekalahan penduduk terhadap VOC dan pengesahan monopoli perdagangan di Pelabuhan Makassar. Kekuasaan VOC semakin luas ketika Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan terpaksa memberikan